Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Hizkia Panto. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi fx yang juga disajikan dalam bentuk kurva seperti gambar berikut. Dan perlu diketahui, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun dilihat dari arah kiri ke kanan. Berarti kalau dari kiri ke kanan kita lihat fungsi ini adalah fungsi turun, kemudian fungsi ini adalah fungsi naik. Oke, jadi seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, bahwa kemiringan garis singgung fungsi merupakan turunan pertama. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu jenis-jenis kemiringan sebuah garis. Kita lihat garis yang berwarna kuning memiliki kemiringan yang positif, atau M-nya lebih besar dari 0. Garis yang berwarna biru memiliki kemiringan yang negatif, atau M-nya lebih kecil dari 0. Sedangkan garis yang berwarna biru ungu, kemiringannya atau M bernilai sama dengan 0. Apabila ketiga garis ini dikaitkan dengan kurva yang ada di samping, kita akan melihat bahwa garis yang berwarna kuning ternyata menyinggung di kurva atau di fungsi yang sedang naik. Kita sudah bahas tadi bahwa untuk menentukan fungsi turun atau fungsi naik dilihat dari kiri ke kanan. Jadi garis yang berwarna kuning menyinggung di kurva yang sedang naik, sedangkan garis yang berwarna biru ternyata menyinggung di kurva atau fungsi turun, dan garis yang berwarna ungu menyinggung di bagian bawah atau di saat dimana kurva tidak sedang turun ataupun tidak sedang naik. Jadi kita juga bisa menulis M atau kemiringan garis singgung fungsi sama dengan F aksen X atau turunan pertama. Jadi di sini turunan pertama apabila lebih kecil dari 0, maka di sini menyinggung di fungsi turun. Seperti terlihat di gambar, garis yang berwarna biru menyinggung di fungsi turun, atau juga kita bisa lihat bahwa garis yang berwarna biru turunan pertamanya atau M-nya lebih kecil dari 0. Sedangkan turunan pertama apabila lebih besar dari 0, kita lihat garis yang berwarna kuning ternyata M lebih besar dari 0, atau juga bisa dikatakan turunan pertama lebih besar dari 0, menyinggung di fungsi naik. Sedangkan untuk turunan pertama yang bernilai sama dengan 0 disebut sebagai nilai stasioner, atau sudah dikatakan tadi bahwa di mana titik tersebut merupakan
titik saat fungsi tidak sedang turun dan fungsi tidak sedang naik. Di dalam fungsi naik dan fungsi turun ini juga kita akan bisa melihat interval atau daerah di mana fungsi naik atau fungsi turun atau nilai stasioner. Kita lihat bahwa ketika X lebih kecil dari A atau di sebelah kirinya A, ternyata ini merupakan daerah di mana fungsi turun. Jadi kita lihat daerah ini di mana fungsi turun. Kemudian untuk X lebih besar A atau berada di sebelah kanan dari A, ternyata ini merupakan fungsi naik. Sedangkan ketika X sama dengan A, ini merupakan nilai stasioner. Oke, baik. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan masuk di dalam contoh soal. Jadi langsung saja. Tentukan interval ketika fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1, A naik dan B turun. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan interval dari fungsi naik dan interval dari fungsi turun dari fungsi f(x) x kuadrat kurang 2x tambah 1. Penyelesaiannya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari turunannya. Turunan pertama dari fungsi yang diberikan yaitu 2x kurang 2. Turunan pertamanya 2x kurang 2. Sehingga untuk menyelesaikan fungsi naik, berarti kita tulis turunan pertama harus lebih besar dari 0. Sesuai yang sudah kita bahas tadi, berarti 2x kurang 2 lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari 2, x lebih besar dari 2 per 2, x lebih besar dari 1. Berarti untuk interval dari fungsi naik berada di sebelah kanannya 1 atau lebih besar dari 1. Sedangkan fungsi turun berarti turunan pertamanya harus lebih kecil dari 0. Sehingga 2x kurang 2 lebih kecil dari 0, 2x lebih kecil dari 2, x lebih kecil dari 1. Berarti kalau kita mau sajikan di dalam gambar, kita bisa lihat bahwa di sini telah terbagi dua daerah, di mana daerah di sebelah kiri merupakan daerah di mana fungsi turun ketika x lebih kecil 1. Jadi interval fungsi turun yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan ketika x lebih besar 1 merupakan interval fungsi naik. Untuk lebih jelasnya juga bisa terlihat di gambar berikut. Jadi untuk daerah yang berada di sebelah kiri dari 1 merupakan fungsi turun, sedangkan yang berada di sebelah kanan dari 1 merupakan fungsi naik. Oke, sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas soal yang lain. Tentukan interval ketika fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x naik. Jadi kita akan menentukan interval
fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x ketika naik. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu turunan pertamanya. Di sini turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu 3x pangkat 2 dikurang 12. Di sini yang ditanyakan yaitu fungsi naik. Berarti turunan pertamanya harus lebih besar dari 0, atau 3x kuadrat kurang 12 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan dan dibahagi dengan 3. Jadi seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan dibahagi dengan 3, sehingga diperoleh x kuadrat kurang 4 lebih besar dari 0. Selanjutnya di ruas kiri juga bisa difaktorkan. Jadi x tambah 2 dikali x kurang 2 lebih besar dari 0. Sehingga x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Dari hasil ini didapat 3 daerah, yaitu daerah di sebelah kiri negatif 2, kemudian daerah antara negatif 2 dan 2, daerah di sebelah kanan dari 2. Untuk menentukan di mana fungsi tersebut naik, kita akan gunakan titik uji. Pertama, kita akan selesaikan dulu untuk daerah yang berada di sebelah kiri. Kita ambil saja sebuah titik uji, ambil saja x sama dengan negatif 4. Berarti kita langsung masukkan x diganti negatif 4, sehingga menjadi negatif 4 tambah 2 dikali negatif 4 kurang 2 diperoleh 12. Kita lihat 12 ternyata lebih besar sama dari 0. Jadi 12 lebih besar dari 0, sehingga daerah di mana terdapat negatif 4 merupakan daerah fungsi naik. Jadi daerah ini merupakan interval fungsi naik. Selanjutnya kita akan mengecek daerah yang kedua atau daerah yang di tengah. Ambil saja titik ujinya x sama dengan 0. Langsung dimasukkan 0 tambah 2 kali 0 kurang 2 sama dengan negatif 4. Kita lihat di sini bahwa negatif 4 lebih kecil dari 0. Berarti kalau lebih kecil dari 0, berarti daerah yang ada di tengah ini merupakan interval fungsi turun. Selanjutnya, untuk daerah yang ketiga, kita ambil lagi titik uji, yaitu x sama dengan 5. Kita langsung masukkan dan diperoleh hasil 21. Jelas bahwa 21 lebih besar dari 0, sehingga daerah ini atau daerah yang di sebelah kanan merupakan interval fungsi naik. Atau kita juga bisa simbolkan seperti ini. Untuk daerah fungsi naik menggunakan simbol plus, sedangkan untuk interval fungsi turun menggunakan negatif. Dan di sini kita bisa melihat interval fungsi naik ternyata berada di x lebih kecil negatif 2 atau x lebih besar dari 2. Dan untuk lebih jelasnya kita juga bisa melihat fungsi ini dalam bentuk kurva
seperti berikut. Dan kita lihat ternyata benar bahwa ketika X lebih kecil dari negatif 2, fungsi tersebut adalah fungsi yang naik. Begitu pula ketika X berada lebih besar dari 2, fungsi tersebut fungsi naik. Jadi seperti itu untuk pembahasan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Semoga video ini membantu kita dalam memahami fungsi naik dan fungsi turun. Saya Hizkia Panto. Terima kasih sudah menonton video ini.